Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azahra Hafifah dengan NIM 2101662. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai analisis kalimat berdasarkan kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nominal, verba, adjektiva, adverbia, dan proposisi. Alwi tahun 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas, yaitu kata benda, nomina, kata kerja, verba, kata sifat, adjektiva, kata keterangan, adverbia, atau kata tugas. Berikut akan dijelaskan kelima kelas kata tersebut. Kata benda, nomina. Kata benda atau nomina adalah nama seseorang, tempat, atau benda. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Nomina mencakup pronomina dan numeralia. Dari segi sintaksisnya, nomina mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung memiliki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Dapat diikuti oleh kata itu dan dapat didahului oleh kata bilangan. Nah, yang kedua yaitu nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Kata pengingkarnya adalah bukan. Dari segi perilaku sintaksisnya, nomina dapat dilihat berdasarkan posisi atau pemakaiannya pada tataran frasa. Pada frasa nominal, nomina berfungsi sebagai inti atau proses frasa. Sebagai inti frasa, nomina menduduki bagian utama, sedangkan pewatasnya berada di depan atau di belakangnya. Bila pewatas frasa nominal itu berada di depan, pewatas ini umumnya berupa numeralia atau kata tugas. Kita dapat melihat pada contoh, misal 5 lembar seorang guru. Dari segi bentuknya, nomina terdiri atas 2 macam, yaitu nomina yang berbentuk kata dasar dan nomina turunan. Contoh nomina dasar yaitu gambar, meja, rumah, dan sedangkan contoh nomina turunan adalah daratan, kekosongan, dan sebagainya. Kata kerja, verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan tindakan. Ciri-ciri kata verba atau kata kerja dapat diketahui dengan mengamati perilaku sintaksis, perilaku semantis, dan bentuk morfologis. Namun, secara umum, verba dapat diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan kelas kata lain, terutama dari adjektiva. Karena ia memiliki ciri-ciri, verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat dalam kalimat walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Nah, kita dapat melihat pada contoh pencuri itu lari. Kata lari. Bom itu seharusnya tidak meledak, tidak meledak. Mereka sedang berdiskusi di ruang depan, sedang berdiskusi. Verba mengandung makna inheren, perbuatan, aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Yang ketiga, verba khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefixer yang berarti paling, verba seperti mati atau suka. Misalnya tidak dapat diubah menjadi termati atau tersuka. Dan yang terakhir, pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan kesangatan. Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi, dan bekerja sekali, meskipun ada bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan sekali. Dari segi sintaksisnya, ketransitifan verba ditentukan oleh 2 faktor, yaitu adanya nomina yang berdiri di belakang verba yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif, dan kemungkinan objek itu berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Dengan demikian, pada dasarnya verba terdiri atas verba transitif dan verba tak transitif.
Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Misalnya, teman-teman dapat melihat pada contoh yang tersedia. Kata sifat adjektiva. Kata sifat adjektiva adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Nah, adjektiva dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbia kalimat. Fungsi predikat dalam adverbia itu dapat mengacu pada suatu keadaan. Contoh kata pemberi keadaan ialah mabuk, sakit, basah, baik, dan sadar. Misalnya agaknya dia sudah mabuk, pakaiannya basah kena hujan, masalah itu dikemukakan secara sadar. Nah, dari segi perilaku sintaksisnya, adjektiva dapat berfungsi sebagai atributif, predikatif, dan adverbia. Teman-teman dapat melihatnya pada contoh yang tersedia di layar kaca teman-teman. Kata keterangan adverbia. Kata keterangan adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau proposisi dalam konstruksi sintaksis. Nah, berdasarkan perilaku semantisnya, adverbia dapat dibedakan menjadi 8 bagian. Teman-teman dapat melihat pada layar kaca teman-teman, yaitu adverbia kualitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Kata-kata yang termasuk adverbia ini adalah paling, sangat, lebih, kurang. Yang kedua yaitu ada adverbia kuantitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contoh, banyak, sedikit, kira-kira, dan cukup. Adverbia limitatif adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Contohnya, hanya, saja, dan sekedar. Yaitu selanjutnya ada adverbia frekuentatif, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya adalah selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Adverbia kewaktuan adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu. Contoh kata-katanya adalah baru, segera. Nah, selanjutnya yaitu ada adverbia kecaraan adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan. Contohnya diam-diam, secepatnya. Adverbia konstratif adalah adverbia yang menggambarkan pertentangan dengan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Contoh kata-katanya ialah bahkan, malahan, dan justru. Yang terakhir yaitu ada adverbia keniscayaan adalah adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan oleh adverbia itu. Contoh kata-katanya ialah niscaya, pasti, dan tentu. Nah, tadi ada 8 bagian, yaitu adverbia berdasarkan perilaku semantisnya. Sekarang kita masuk kepada adverbia berdasarkan perilaku sintaksisnya, yaitu ada 4 macam posisi adverbia, yaitu adverbia yang mendahului kata yang diterangkan. Contohnya, adiknya lebih tinggi daripada kakaknya, yaitu kolam itu sangat dalam. Yang kedua, yaitu ada adverbia yang mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, pakaiannya bagus sekali, bodoh benar orang itu. Yang ketiga yaitu adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, barang-barang itu amat mahal, ibu segera pergi ke kantor. Dan yang terakhir yaitu ada adverbia yang mendahului dan mengikuti kata yang diterangkan. Contohnya, saya yakin bukan dia saja yang pandai. Bagiku pribadinya sangat baik sekali.
Kita masuk kepada kata tugas. Kata tugas sendiri adalah segala macam kata yang tidak termasuk salah satu kelas kata yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kata tugas hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan bukan oleh kata itu secara lepas, melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat. Nah, kata tugas tidak bisa membentuk suatu kalimat dengan sepatah kata seperti kelas kata lainnya. Contohnya telah, dan, supaya, tetapi. Kata tugas merupakan kelas kata tertutup. Berdasarkan peranannya dalam frasa atau kalimat, kata frasa atau kata tugas ini dibagi menjadi 5 kelompok: preposisi, konjungtor, interjeksi, artikula, dan partikel penegas. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama yaitu preposisi. Jika ditinjau dari segi bentuknya, preposisi ada 2 macam, yaitu preposisi tunggal dan preposisi majemuk. Teman-teman dapat melihat contohnya. Dan yang kedua yaitu ada konjungtor. Contohnya yaitu Ramira dan Ria sedang berdiskusi, hidup atau mati kita bergantung pada upaya kita. Kata-kata yang bercetak tebal itu merupakan contoh konjungtor. Dan yang ketiga yaitu ada interjeksi. Interjeksi kekagetan. Astaga, Masya Allah. Interjeksi ajakan, ayo, mari. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh yang keempat yaitu ada artikula. Sang juara, Mike Tyson dapat merobohkan lawannya. Kedatangan Sri Baginda dan Sri Ratu disambut dengan meriah. Dan contoh yang terakhir yaitu ada partikel penegas. Partikel kah yang berbentuk krilitika dan bersifat manusuka dapat menegaskan kalimat interrogatif. Nah, teman-teman pasti bingung. Langsung saja kita masuk kepada contohnya. Ibukah yang akan berangkat? Apakah temanmu sudah menikah? Nah, partikel lah yang juga dibentuk klitika dipakai dalam kalimat imperatif atau kalimat deklaratif. Misalnya, berangkatlah sekarang sebelum hujan turun, bawalah persediaan yang cukup. Nah, itu tadi adalah pembagian kelas kata berdasarkan kategori sintaksis. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga teman-teman mengerti dan video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.